Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Akuntan Muda. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara cepat menentukan judul skripsi. Ada beberapa tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk menentukan judul skripsi. Bagi mahasiswa semester 7, menentukan judul skripsi ini terkadang sangat sulit karena belum terbiasa. Lalu, bagaimana dengan mahasiswa semester 6? Nah, berikut beberapa tips yang bisa saya berikan. Selamat menonton! Yang pertama, bagi mahasiswa semester 6 yang akan melakukan KRS untuk semester 7, tentukan terlebih dahulu konsentrasi ataupun seminar yang diminati. Di beberapa kampus atau di jurusan akuntansi, ada jurusan yang menentukan seminar ataupun konsentrasi di semester 7. Nah, seminar ini biasanya terdiri dari seminar perpajakan, seminar audit, seminar akuntansi sektor publik, seminar akuntansi manajemen, dan seminar akuntansi syariah. Mahasiswa dipersilahkan untuk menentukan satu seminar yang diminati. Untuk mahasiswa semester 6 yang akan mengontrak atau KRS semester 7, yang sudah melewati 6 semester pasti sudah bisa menentukan bahwa minatnya ada pada seminar mana. Kalau teman-teman menyukai perpajakan, teman-teman bisa memilih seminar pajak. Tapi kalau misalkan teman-teman menyukai bidang auditing atau audit, silahkan pilih seminar audit. Kenapa kita harus memilih seminar yang kita minati? Karena seminar ini bisa menjadi jalan kita untuk menentukan judul skripsi kita ke depan. Gitu. Jadi saran saya, tentukan terlebih dahulu konsentrasi ataupun seminar yang teman-teman minati. Yang kedua, bagi mahasiswa semester 7 yang metodologi penelitiannya ada di semester 7 dan syarat untuk bisa lulus METLIT atau metodologi penelitian adalah ujian proposal, maka tentukan tema penelitiannya apa. Kalaupun teman-teman yang metodologi penelitiannya tugas akhirnya atau ujian akhir semesternya bukan dalam bentuk seminar proposal, silahkan juga tentukan tema penelitiannya. Jadi contoh dari tema penelitian, misalkan manajemen sumber daya alam atau manajemen sumber daya manusia dan sosial. Lalu untuk teman-teman yang dari akuntansi, misalkan yang ngambil seminar perpajakan, temanya bisa tentang kepatuhan, baik itu kepatuhan orang pribadi maupun kepatuhan badan. Bisa seperti itu tema penelitiannya. Jadi tentukan dulu mau tema penelitiannya seperti apa. Nah, kalau tema penelitiannya sudah dapat, baru kita tentukan atau kita cari apa sih fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi saat ini yang sesuai dengan tema penelitiannya kita. Kalau bisa, fenomena ataupun permasalahan yang kita teliti nantinya ini adalah fenomena yang up to date gitu. Kenapa Bu kita harus cari fenomena atau permasalahan? Sebagai salah satu dukungan atau sebagai salah satu alasan kita kenapa kita tertarik pada penelitian yang akan kita teliti. Nah, salah satu pertanyaan dari dosen penguji pada saat kita melakukan seminar proposal adalah kenapa Anda mau meneliti ini? Atau ada masalah apa atau ada fenomena apa sehingga Anda mau melakukan penelitian ini. Salah satu pertanyaan yang biasanya diajukan oleh penguji adalah permasalahan ataupun fenomena dari penelitian yang akan diuji. Jadi teman-teman cari fenomena ataupun permasalahan yang sedang terjadi. Kalau bisa up to date. Contoh, beberapa tahun terakhir
itu beritanya booming bahwa terjadi transaksi digital lintas negara. Ya, terjadi transaksi digital lintas negara yang mempengaruhi perpajakan Indonesia. Kalau kita ingat-ingat, ini khususnya untuk mahasiswa yang ambil seminar pajak, kalau kita ingat bahwa PPN, setiap kali kita beli barang, itu PPN akan dikenakan kepada pembeli atau customer. Ya kan? Nah, pertanyaannya, PPN dikenakan kepada customer atau pembeli, sedangkan PPh-nya dikenakan kepada siapa? Dan BUT-nya ada di mana? Bentuk usaha tetapnya. Apakah BUT-nya ada di Indonesia ataukah BUT-nya ada pada negara tetangga? Perusahaan yang melakukan transaksi lintas batas negara. Nah, ini menjadi suatu fenomena, gitu. Fenomena ini bisa menjadi suatu hal yang kita teliti, menjadi sesuatu hal yang bisa mendukung alasan kenapa kita melakukan penelitian ini, gitu. Ya, jadi cari fenomena ataupun permasalahan yang sedang terjadi. Yang keempat, setelah fenomena kita temukan atau kita tentukan, cari variabel atau faktor-faktor apa saja nih independen yang mempengaruhi variabel dependen. Bagi mahasiswa semester 7 pasti sudah paham apa itu variabel independen dan apa itu variabel dependen. Nah, tentukan apa saja variabel independen yang sekiranya mempengaruhi variabel dependen, tapi sesuai dengan fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi. Gitu. Lalu yang kelima, cari grand teori. Ada tidak grand teori yang mendukung penelitiannya teman-teman nanti? Kalau ada, baru teman-teman bisa menentukan judul penelitian teman-teman. Begitu. Jadi yang pertama, tentukan konsentrasi ataupun seminar yang teman-teman minati. Lalu tentukan tema penelitiannya. Yang ketiga, cari fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi, kalau bisa yang up to date. Yang keempat, tentukan variabel atau variabel independen apa saja yang sekiranya mempengaruhi variabel dependen. Dan yang kelima, cari grand teori yang sekiranya mendukung variabel independen maupun variabel dependen, dan grand teori yang sekiranya mendukung fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi. Dengan kelima tips ini, saya yakin teman-teman pasti sudah bisa menentukan judul skripsinya teman-teman. Jadi dalam menentukan judul skripsi, sebenarnya tidak susah, tidak sulit kalau kita sama-sama memahami bagaimana cara menentukan judul skripsi. Demikian tips yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman saya kepada teman-teman. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam menentukan judul skripsi. Bye!